You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. And taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name, 'cause you are my all in all. And when I fall down, you pick me up, and when I am dry, you fill my cup, 'cause you are my all in all. And Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. You're my Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Your name, God. Your Shalom bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita, umat Tuhan yang dikasihinya. Haleluya, pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan, kita
boleh ada. Dia Allah yang sadar, Allah yang memberkati kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang menghibur setiap kita. Amin. Kita sorak-sorai yang lebih dari pelayanan kita.
pujian seperti wanita. Biarlah lagu ini menjadi iman setiap kita, bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita percaya kita akan mendapatkan janji-janji firman Tuhan yang Tuhan sudah janjikan buat saudara dan saya. Biarlah seperti pujian dikatakan, biarlah kita tetap setia mengasihi dan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Haleluya. Kami mengucap syukur buat segala anugerah dan rahmat Tuhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Bapa kuduskan kami dan sucikan urapi kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan firman itu bisa menjadi rema dan menjadi iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Selamat pagi, Shalom. Kiranya rahmat dan kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Amin. Baik, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu dengan tema ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Yang kita baca firman Tuhan terambil dari Kejadian 49 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara boleh buka Alkitabnya di rumah. Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu ketaatan untuk mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-27, ini menceritakan bagaimana menjelang kematian daripada Yakub, ia berpesan, dia berdoa kepada Tuhan untuk ke-12 anak-anaknya, yaitu 12 anak-anaknya itu menjadi 12 suku bagi bangsa Israel sampai saat sekarang ini. Dalam doa dan nubuatan daripada Yakub kepada 12 anak-anaknya tersebut masing-masing berbeda. Doa yang dipanjatkan oleh Yakub ataupun semacam nubuatan yang diucapkan oleh Yakub itu bukan takdir bagi anak-anaknya, bukan merupakan nasib daripada anak-anaknya, karena sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang namanya takdir. Tuhan tidak pernah kita menakdirkan kalau kita diberkati oleh Tuhan, dan juga Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang tidak diberkati oleh Tuhan. Semuanya nasib kita di hadapan Tuhan bisa diubahkan kalau kita datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita lahir dari keluarga miskin atau keluarga yang susah, ataupun kita lahir dengan kondisi yang kurang sehat, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia bisa mengubahkan dalam kehidupan kita. Tetapi doa yang dipanjatkan oleh Yakub terhadap ke-12 anak-anaknya itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan daripada ke-12 anak-anaknya. Doa yang dipanjatkan oleh Yakub kepada ke-12 anak-anaknya itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan anak-anaknya yang dilihat oleh Yakub sendiri, yang dilakukan oleh anak-anaknya di hadapan Tuhan dan di hadapan Yakub sendiri, membuat doa Yakub pun berubah kepada masing-masing ke-12 anaknya. Kita percaya di dalam hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia adalah hukum tabur tuai. Galatia pasal 6 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu
itu juga yang akan dituainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hukum yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, baik yang tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ataupun yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, adalah hukum tabur tuai. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan menerima kebaikan. Karena itu kita rindu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana saja pun sedang jemaat berada, biarlah kiranya lewat wabah ini tetap kita berlaku jujur, berlaku setia di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Kalau di masa wabah virus corona ini kita tidak berlaku jujur, tidak berlaku setia kepada Tuhan, melanggar firman Tuhan, maka di masa-masa yang akan datang kita akan menuai hasil daripada kejahatan ataupun dosa yang kita lakukan di masa-masa kondisi seperti ini. Karena itu tujuan daripada perenungan firman Tuhan ini, bagaimana supaya dalam kondisi apapun dalam situasi hidup kita, harus kita taat dan setia kepada Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang dimaksud menabur di dalam daging? Menabur di dalam daging adalah orang yang mau hidupnya mengikuti keinginan-keinginan daging. Orang itu mengikuti keinginan-keinginan mata, keangkuhan-keangkuhan hidup. Orang yang mengikuti hawa nafsunya akan binasa oleh hawa nafsunya tersebut. Orang yang menabur secara rohani, maka kita juga akan menuai secara rohani, menuai hal-hal rohani di dalam kehidupan kita. Misalnya yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita semakin bertumbuh, karena kita menabur di dalam roh, di dalam batiniah kita, sehingga pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Buah-buah roh kita semakin berkembang. Amin. Karunia-karunia rohani kita semakin bertambah-tambah. Tadinya kita karunia rohani berbahasa lidah, sekarang bisa menafsirkan bahasa lidah, bisa bernubuat, bisa karunia menyembuhkan orang, mengusir setan. Demikian juga karunia-karunia yang lain akan bertumbuh dan bertambah-tambah terus di dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari menanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam loh hati kita, ataupun kita tekun di dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita harus mengingat juga bahwa di dunia ini bukan hanya hukum tabur tuai yang berlaku, tetapi ada juga sebagai tambahan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kasih karunia. Katakan kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia adalah orang yang penganiaya jemaat, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau menunjukkan rahmatnya, Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada Paulus yang dia adalah orang yang berdosa. Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan memakai dalam kehidupannya,
manusia bahwa Tuhan penuh dengan rahmat dan kasih karunia. Tuhan penuh dengan pengampunan. Tuhan penuh dengan kesabaran. Dia sabar menanti-nantikan orang-orang yang berdosa. Dia sabar menunggu-nunggu, membimbing orang-orang yang jahat kepadanya. Nah, jadi bukan hanya hukum tabur tuai, tetapi kita juga meminta rahmat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh dari Kejadian 49 ayat 1 sampai ayat yang ke 27 ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada beberapa contoh akibat daripada ketidaktaatan daripada anak-anak Tuhan ataupun anak-anak Yakub, membuat berkat mereka pun menjadi terhambat. Akibat ketidaktaatan, ketidakkudusan di dalam hidup mereka, ketidakbenaran di dalam hidup mereka, sehingga doa Yakub pun berubah bagi mereka. Dan nasib mereka pun di kemudian hari terpengaruh oleh kehidupan masa lalu mereka. Yang pertama adalah Yakub sebenarnya dia kurang sayang sama abangnya. Kenapa saya bilang Yakub kurang sayang sama abangnya? Abangnya hanya minta semangkok bubur kacang merah, tetapi Yakub tidak memberikannya. Malahan Yakub mengatakan, aku akan berikan kacang ini kalau kamu mau menjual hak kesulunganmu kepadaku. Itu juga menunjukkan bahwa Yakub kurang sayang sama abangnya. Kemudian tiba saatnya karena orang tuanya Ishak sudah tua, sudah mau meninggal, dan bapaknya itu Ishak meminta kepada anak-anaknya supaya mereka mengolah makanan supaya Ishak memberkati mereka. Yakub berpikir bahwa dia sudah membeli hak kesulungan dari abangnya, sehingga dia menipu abangnya. Dia menipu Ishak dengan dia membuat jubah seperti jubah yang dipakai oleh Esau abangnya. Bulu tangannya dia lapisin seperti bulu domba karena Esau berbulu tangannya. Yakub membuat seperti itu di hadapan Ishak. Ishak yang sudah tua, yang sudah rabun penglihatannya, dia tidak bisa melihat, dan dia dipikir Ishak itu adalah Esau. Akhirnya Ishak pun memberkati berkat anak sulung kepada Yakub. Dan ketika Esau mengetahui bahwa dia ditipu oleh adiknya Yakub, dia pun berikhtiar untuk membunuh adiknya tersebut. Akibat daripada niat daripada abangnya yang diketahui oleh ibunya Yakub mau membunuh Yakub, ibunya dan bapaknya juga menyuruh Yakub supaya pergi kepada rumah saudaranya, yaitu rumah pamannya, yaitu Laban, di tempat yang lain, di kota yang lain. Akibat daripada ada kecurangan di hati, kecurangan daripada perbuatan Yakub, membuat Yakub itu ada ketakutan terhadap Esau abangnya. Setelah Yakub sudah diberkati di rumah mertuanya, di kampung mertuanya, 20 tahun dia sudah merantau di sana, dan dia mau kembali kepada rumah orang tuanya, menengok orang tuanya Ishak, dan diperhadapkanlah mau berjumpa dengan Esau abangnya. Dan di situ Yakub sangat ketakutan sekali menghadapi Esau. Nah, dari sini kita melihat akibat-akibat daripada Yakub yang berlaku curang seperti itu terhadap abangnya, membuat dia ada rasa ketakutan yang besar
menghadapi abangnya tersebut. Apalagi dia tahu bahwa abangnya itu membawa pasukan 400 prajurit, membuat Yakub sangat ketakutan. Yang kedua, kita lihat contoh akibat daripada ketidaktaatan sehingga juga dia tidak diberkati adalah Ruben, anak daripada Yakub yang pertama. Ruben tidak lagi mendapat berkat anak kesulungan karena dia tidak menjaga kesucian hidupnya. Demikian juga kesucian ibu tirinya, di mana Ruben dia pernah meniduri gundik daripada ayahnya, hamba daripada Rahel, istrinya Yakub tersebut, sehingga turunlah firman Tuhan seperti ini kepada Ruben. Kejadian 49 ayat 3-4. Ruben, engkau adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan dari kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku, kata Yakub. Di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasib seseorang, berkat seseorang itu tidak ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena dalam Alkitab, aku akan memberkati keturunan yang pertama sampai keturunan yang ketiga, bahkan yang keempat, kalau mereka mengasihi aku, kata Tuhan. Tetapi aku akan murka kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan yang memberontak kepada Tuhan, kepada generasi yang pertama sampai generasi yang keempat. Lewat perenungan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang tua, hiduplah yang benar, hiduplah yang kudus, hiduplah yang sungguh-sungguh, karena itu akan mengalir kepada anak-anak kita dan nanti juga kepada cucu-cucu kita. Kalau saudara yang masih usia muda, hiduplah yang benar dimulai dari masa anak-anak, di masa remaja, di masa anak muda. Hiduplah kudus dan hiduplah benar, karena engkau akan menuai sesuatu yang baik dari Tuhan ketika engkau nanti berumah tangga sampai masa tuamu mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Simeon anak yang kedua dan Lewi anak yang ketiga tidak diberkati di dalam doa daripada Yakub. Kenapa mereka tidak mendapatkan berkat seperti berkat-berkat saudara-saudaranya yang lain, Simeon dan Lewi? Kenapa? Karena hidup mereka penuh dengan kekerasan. Hidup mereka penuh dengan amarah, penuh dengan emosi. Sehingga di dalam doa daripada Yakub di ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh sampai ayat yang ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Pembunuh orang dalam keangkaraan mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, kita perhatikan saudara yang kasih Tuhan, kebengisan, kegaraman, emosi, kemarahan, suka berperang anak-anak daripada Yakub yang nomor 2 dan nomor 3 ini membuat berkat Tuhan pun terhambat di dalam kehidupan mereka.
Bahkan mereka dijadikan menjadi hamba bagi orang-orang Israel, suku-suku yang lain ataupun saudara-saudaranya yang lain. Nah, mungkin saudara bertanya di dalam hati, kenapa ya doa daripada Yakub seperti itu? Kenapa doa Yakub begitu seperti itu terhadap anak-anaknya yang dua ini? Bukankah Simeon dan Lewi juga adalah anak-anak Yakub? Tetapi kita harus mengkaji di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 34 ayat 25, bahwa di sana dijelaskan bahwa Simeonlah dan Lewilah yang membunuh orang-orang Sikem tersebut, karena memang orang-orang Sikem sendiri memperkosa adik mereka, yaitu Dina. Saya bacakan firman Tuhan. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakaknya Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Maka di ayat 30 disitulah ada keluh kesah daripada Yakub terhadap kedua anaknya ini. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi di ayat yang ke-30, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Dari sini kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, hasil daripada perilaku kehidupan daripada kedua anak daripada Yakub ini membuat hati Yakub tersesat, sehingga tidak tahu ya kenapa akhirnya di dalam doa dan nubuatan Yakub pun menjadi seperti itu terhadap kedua anak-anaknya ini, Simeon dan Lewi. Lewat perenungan kebenaran tentang ketidaktaatan, ketidakhidup benaran ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita betul-betul harus menjaga kehidupan kita mulai dari saat sekarang. Apapun kondisinya, harus kita hidup kudus, harus kita hidup benar, supaya di masa-masa yang akan datang kita akan menuai berkat-berkat yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kita melihat seperti Nuh, dia diselamatkan oleh Tuhan oleh air bah itu karena dia taat, dia percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun berat tugasnya untuk membangun kapal yang begitu besar dan mengumpulkan binatang-binatang itu, menyediakan perbekalan untuk binatang itu, namun Nuh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan tiba pada waktunya air bah itu datang, Nuh selamat bersama dengan keluarganya. Tetapi orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, begitu banyak orang-orang yang di zaman Nuh itu, mereka binasa semua dan tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bertobat, untuk mereka memperoleh keselamatan. Bagian yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Kita lihat doa-doa daripada Yakub dan kita lihat kepada saudara-saudara Ruben, saudara-saudaranya Simeon dan Lewi diberkati oleh Tuhan semuanya. Kesembilan saudara-saudaranya itu hampir semuanya diberkati oleh Tuhan. Ada juga yang luar biasa, tapi kita simak satu persatu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat. Di dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai ayat 12, Yehuda anak yang keempat sangat diberkati oleh Tuhan. Dinubuatkan oleh Yakub bapaknya sangat
diberkati oleh Tuhan. Dikatakan diberkati punya kekuatan seperti singa. Dia kuat, tidak bisa dikalahkan oleh musuhnya. Dia juga menerima berkat-berkat rohani, jiwani, materi yang sangat luar biasa. Bahkan dari keturunan Yehuda lah lahir juru selamat manusia. Pertanyaannya, kenapa Yehuda diberkati oleh Tuhan sangat luar biasa, bahkan dipakai Tuhan? Dari Yehuda lah lahir nanti juru selamat manusia, Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Kita menemukan di dalam Kejadian 37 ayat 26 bahwa Yehuda lah yang melarang saudara-saudaranya itu untuk membunuh Yusuf adik mereka. Yehuda lah yang melarang saudara-saudaranya, jangan kita membunuh Yusuf itu, jangan kita bunuh. Simeon dan saudara-saudaranya yang lain, ayo kita bunuh saja. Mereka sampai sempat melemparkan Yusuf ke dalam sumur, untungnya sumurnya kering. Kemudian mereka angkat lagi, apa untungnya bagi kita, gitu kan? Kita bunuh saja, nanti kita bikin darah, jubahnya kita olesin dengan darah, nanti kita kasih tahu kepada ayah kita kalau dia sudah diterkam oleh harimau ataupun binatang buas yang lainnya. Tetapi Yehuda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita bunuh. Kalaupun memang kamu berniat melakukan kejahatan kepada Yusuf ini, mendingan kamu jual aja deh, jangan bunuh. Ketika Yakub bertemu dengan mereka semua di Mesir, karena kelaparan itu, Yusuf sudah ada di sana. Semuanya mereka menceritakan kejadian itu, sehingga Yakub pun tahu bahwa siapa mereka-mereka yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan bapaknya. Yakub pun tahu, sehingga Yakub pun memberkati Yehuda dengan luar biasa. Berkatnya diberikan kepada Yehuda karena Yehuda lah yang menyelamatkan Yusuf. Dia tidak ingin Yusuf dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dari sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekecil apapun perbuatan baik kita ataupun ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan, itu sangat berkesan di hati Tuhan, sangat berkesan di hati orang tua kita, mungkin sangat berkesan di hati orang lain, sehingga berkat itu pun yang keluar dari mulut orang-orang bukan mengutuki kita, tetapi memberkati kita. Di ayat 22 sampai ayat 26, Yusuf dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa Yusuf dipakai Tuhan secara luar biasa? Di dalam doa daripada Yakub ayahnya, karena Yusuf, dia sudah, sekalipun dia dijual oleh saudaranya itu ke Mesir, Yusuf tetap tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi Tuhannya. Yusuf tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Bahkan ketika dia juga dipakai oleh Tuhan menjadi wakil raja, kepercayaan raja di Mesir, tetapi Yusuf tidak menjadi sombong. Yusuf tetap merendahkan hati, dan dia juga tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Ketika dia memperkenalkan dirinya bahwa akulah Yusuf yang kalian jual, akulah Yusuf yang kalian mau bunuh, saudara-saudaranya itu sangat ketakutan. Tetapi Yusuf mengatakan, jangan takut, jangan tawar hatimu. Bukan kebetulan aku dijual ke Mesir ini, tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang indah, yaitu melalui Yusuflah ditempatkan di Mesir itu, dan dia meningkapkan rahasia mimpi daripada Raja Firaun tentang 7 hari 7 tahun masa kekeringan itu, sehingga dunia pun ada masih stok perbekalan di Mesir. Zebulun, Isakar dan Asher juga
dan Benyamin hidup mereka baik-baik saja. Doa daripada ayahnya Yakub sangat baik-baik saja. Kenapa? Karena kehidupan mereka tertulis di dalam Alkitab. Mereka hidupnya baik, hidupnya sungguh-sungguh, tidak melukai, tidak menyakiti bapaknya, atau tidak membuat ketakutan bapaknya. Demikian juga di hadapan Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan nubuatan-nubuatan, doa-doa yang luar biasa daripada Yakub ayah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga salah satu contoh lagi ketidaktaatan daripada orang Israel. Sebenarnya Yakub sudah berpesan kepada anak-anaknya, ke-12 anak-anaknya dan cucunya menjelang kematiannya. Dikatakan Kejadian 48 ayat 21, kemudian berkatalah Israel, maksudnya Yakub, kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu, yaitu maksudnya kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham. Demikian juga Yusuf sebenarnya juga sudah berpesan kepada anak-anaknya, kepada cucunya dan kepada keluarga besarnya yang ada di tanah Goshen, yang ada di Mesir tersebut. Dia berkata juga, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang akan telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dari Yakub, dari Yusuf sebagai tokoh besar, pemimpin besar dari keluarga itu, dan termasuk juga di tengah-tengah bangsa Mesir, sudah berpesan kepada keturunannya supaya mereka kembalilah nanti kepada kampung halaman kita. Karena Mesir ini tidak diluangkan Tuhan untuk menjadi tempat tinggal kita, tetapi tanah Kanaanlah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keturunan daripada Yakub dan keturunan daripada ke-12 anak-anaknya itu termasuk Yusuf, mereka pada zaman Yusuf itu mereka sangat bahagia di Mesir. Mereka sangat diberkati di Mesir. Mereka tidak kekurangan apa-apa di Mesir, sehingga mereka melupakan firman Tuhan. Mereka melupakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan Mesir bukan negaramu, Mesir bukan tempat untuk kamu berdomisili. Mesir hanya persinggahan sementara waktu musim kemarau 7 tahun, sebenarnya untuk itu saja. Negeri kamu yang diberikan oleh Tuhan bukan Mesir, tetapi tanah Kanaan. Tetapi karena mereka udah kaya di sana, mereka berat rasanya di hati mereka untuk melepaskan kekayaan, gaya hidup euforia yang ada di Mesir, sehingga mereka bertahan terus di Mesir. Tiba saatnya beberapa generasi kemudian, orang-orang yang tidak lagi mengenal Yusuf, bahwa Yusuf adalah pemimpin besar di Mesir, mereka membuat suatu strategi, mereka membuat suatu siasat supaya mereka menjadikan orang-orang Israel itu yang sangat besar di sana, supaya mereka menjadi budak. Akhirnya mereka diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan? Ketika anak-anak Yakub hidupnya berdosa, hidupnya jahat, itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Tetapi ketika anak-anak Yakub itu hidup di dalam kebenaran, maka di dalam akhir hidup daripada Yakub, segenap tenaganya, segenap hidupnya disatukan untuk mendoakan
anak yang lain itu, 9 anak-anaknya sangat diberkati, tetapi 3 sangat tragis karena menyakiti hati Tuhan, demikian juga menyakiti hati Yakub sendiri. Memang kita tidak juga mengajarkan, bukan berarti saya mengajarkan bahwa kalau anak yang tidak taat, tidak setia, ya dikutuk begitu ya. Bukan begitu maksudnya saudara kasih Tuhan. Tetapi secara alamiah, secara otomatis, kalau kita sebagai anak, biarlah kita sayang sama orang tua kita, biar dia memberkati kehidupan kita, dia mendoakan kita. Biarlah kita sayang sama sesama manusia, biar mereka juga menghargai kita, dan mereka juga bukan mengutuk kita, tetapi juga memberkati di dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Karena itu, biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita taat dan setia di masa sulit. Di sekarang ini tetap kita taat dan setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Niscaya dikatakan dalam Alkitab, air mata kita yang menetes itu ditampung di dalam kirbatnya Allah. Kesungguh-sungguhan kita mungkin berdoa, meratap kepada Tuhan atas keadaan kita, keadaan bangsa, keadaan orang lain. Semuanya Tuhan melihat setiap tetesan-tetesan air mata. Tuhan bisa membaca di dalam air mata kita itu, tulisan di dalam air mata kita itu bisa dibaca oleh Tuhan. Apakah di dalam air mata kita itu ada air mata kesedihan, air mata ketakutan? Semuanya, setiap tetes air mata kita itu yang berdoa, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dapat dibaca oleh Tuhan. Manusia tidak bisa membaca tetesan air mata kita. Seperti Hana, ketika dia menangis sungguh-sungguh di bait suci di hadapan Imam Eli. Imam Eli mengatakan, "Hei kamu perempuan pemabuk, koman kami taza mulut lo, mabuk aja sampai pagi," gitu kan. Dia tidak, manusia tidak bisa membaca isi hati daripada Hana pada waktu itu. Tetapi Tuhan bisa membaca isi hati daripada Hana di dalam Alkitab. Tuhan juga bisa membaca setiap keluh kesah kita. Tuhan bisa membaca air mata kita. Tulisan apa yang ada di dalam air mata kita itu dapat dibaca oleh Tuhan. Apakah kita teraniaya dalam keluarga? Apakah kita memang kesulitan di dalam ekonomi kita? Apakah keluarga kita ada yang sakit? Apakah kita sedang diperhadapkan dengan pemutusan lapangan pekerjaan? Semuanya bisa dibaca oleh Tuhan di air mata kita. Karena itulah saudara yang kasih Tuhan, marilah kita senantiasa, tidak apa-apa kita menangis di hadapan Tuhan, tidak apa kita berdoa selalu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti tanah Goshen, Mesir dikutuk oleh Tuhan, tetapi tanah Goshen, tempat perkumpulan anak-anak Tuhan, tidak ada kematian anak-anak sulung di sana. Demikian juga kita percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh, pasti ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kalaupun kita mengalami aniaya ataupun mungkin sakit, pasti Tuhan memberikan kemampuan dan pertolongan dan penghiburan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya jemput untuk sidang jemaat di mana saja pun saudara berada. Mari kita akan sama-sama muji dan menyembah Tuhan, dan kita akan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian agung mengasihi Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dan
mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Teguhkanlah hati kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu berlaku setia kepada-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu di mana saja pun mereka berada, biarlah mereka setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sebagai anak-anak berlaku setia kepada orang tua kami. Biarlah anak-anak ya Tuhan berlaku setia kepada saudara-saudaranya, kepada umat manusia. Kami juga sebagai orang tua mengasihi anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pada saat sekarang ini ya Bapa, kami berdoa merangkap kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah Bapa senantiasa ya Bapa, sidang jemaat-Mu di mana saja pun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau mengurangi mereka ya Tuhan, Engkau menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah juga Tuhan bangsa kami, negara kami Tuhan, yang dirundung musibah ini, yang dirundung wabah virus corona ini ya Bapa. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa bangsa kami, perzinahan yang dilakukan oleh bangsa kami, korupsi yang dilakukan oleh bangsa kami, teroris yang dilakukan oleh bangsa kami, demikian juga dosa-dosa perzinahan, perceraian yang dilakukan oleh bangsa kami. Ampunilah Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, mereka juga yang sedang ODP, mereka yang juga sedang PDP, yang sedang dirawat ya Tuhan. Berikanlah Tuhan obat-obat, berkatilah mereka melalui tangan-tangan dokter untuk kesembuhan mereka. Biarlah mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kuatkanlah Bapak Presiden kami dan jajarannya, mulai dari tertinggi sampai yang terendah di RT RW. Tuhan Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan, menginsapkan dan menghiburkan jemaat-Mu dan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja pun saudara berada, mari buka hati dan angkat tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera daripada Roh Kudus senantiasa menyertai, mengurapi, memimpin saudaraku yang dikasihi Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus sampai Dia datang menjemput kita pada hari Maranatha. Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat-berkat-Mu atas kami semuanya. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Terima kasih buat waktunya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Amin.